Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus. Hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali. Sekalipun masih online, tapi saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Satu
menikmati semua kemurahan-Mu. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
jiwaku, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat Jakarta City Blessing, Great City. Kembali kita akan bersama-sama beribadah secara online. Saya juga ingin menyapa saudara sekalian yang hari ini ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tema khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul Selubung Tersingkap, Mata Terbuka. Ada kata selubung. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa selubung itu dan apa yang tersembunyi di balik selubung itu dan mengapa selubung itu harus tersingkap, harus terbuka sehingga mata kita juga menjadi terbuka. Kepada apa mata kita terbuka? Kenapa kita belajar tentang tema ini? Karena kita bertujuan agar supaya terjadi perubahan dalam sikap hati dan motivasi serta cara hidup di dalam mengikuti Tuhan. Mungkin kita sudah cukup lama menjadi orang Kristen, 10 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tetapi kadang-kadang saudara sekalian, tanpa kita sadari, sikap hati kita sebetulnya masih salah. Artinya sikap hati kita dalam mengikuti Tuhan mestinya bukan seperti itu. Demikian juga motivasi kita dalam mengikuti Tuhan, kadang-kadang juga masih salah. Mestinya mungkin bukan seperti itu. Demikian juga cara kita dalam mengiring Tuhan. Di dalam keinginan mentaati Dia, kadang-kadang juga masih salah. Harusnya bukan seperti itu. Kita akan belajar bersama hari ini mengenai ketiga hal yang penting itu. Dan dasar pembahasan kita pada pagi hari ini terambil daripada kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita akan membaca bersama-sama. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat berikutnya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita akan mempelajari satu demi satu sekalian mengenai ketiga hal ini, mengenai ketiga ayat ini. Ya. Dan saya akan ulangi kembali 2 Korintus 3 ayat 14, tapi saya akan ambil daripada salah satu terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya. Tapi saya akan langsung membacakannya di dalam bahasa Indonesianya. Ini sebuah terjemahan bebas. Perhatikan baik-baik. Tetapi pikiran mereka telah dibutakan. Kalau tadi dalam ayat yang pertama, kita lihat pikiran mereka telah menjadi tumpul. Itu dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia.
Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan pikiran mereka telah dibutakan. Karena sampai hari ini tetap ada selubung yang sama yang tidak terbongkar dalam pembacaan Perjanjian Lama. Selubung yang telah dihapuskan dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, di dalam teks aslinya kata buta atau blinded itu diartikan, diterjemahkan dengan pengertian membatu. Jadi blinded atau buta diartikannya itu membatu atau mengeras atau menjadi bodoh atau tanpa perasaan. Berarti seseorang ketika dia membaca Alkitab khususnya Perjanjian Lama, kalau itu tidak berhasil atau belum tersingkap buat dia, maka pikirannya itu menjadi buta. Mata hatinya menjadi buta. Hatinya membatu, mengeras, bodoh, tanpa perasaan. Dan saudara tahu, kalau hati itu mengeras, kalau hati itu membatu, maka hati itu akan sulit menerima pengertian-pengertian baru yang Tuhan ingin berikan kepadanya. Karena hatinya itu keras, saudara sekalian. Sebagai akibatnya, ada beberapa hal dalam kehidupan dia sebagai orang percaya yang dia jalani dengan cara yang salah. Karena blinded, karena terselubung. Kemudian di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan apa? Ya, coba perhatikan. Saya ulangi ya. Tetapi pikiran mereka telah dibutakan karena sampai hari ini. Waktu itu Paulus mengatakan itu sampai hari ini. Paulus sedang berbicara kepada jemaat Korintus tentang umat Israel pada zaman Musa. Dan Paulus mengatakan sampai hari ini. Sampai hari ini selubung yang sama tetap ada. Nah, kata hari ini pada waktu itu terjadi kurang lebih pada tahun 50-an setelah Kristus. Dan kalau dia mengacu kepada Musa yang memakai selubung, itu terjadinya sekitar tahun 1400 sebelum Kristus. Jadi dari tahun di zaman Musa sampai kepada Paulus menulis surat ini, itu kira-kira 1400 sampai 1450 tahun. Berarti selama lebih dari 1400 tahun, selubung itu masih ada. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, maka selubung itu adalah selubung yang dipakai oleh Musa waktu dia turun daripada sebuah gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu. Waktu itu dia punya cahaya wajah itu begitu bersinar. Sehingga dia menutupi wajahnya. Ya, supaya waktu sinarnya pudar itu tidak kelihatan. Nah, saudara sekalian, berarti selama 1400 tahun selubung itu tetap ada di sana. Memang bukan tentang Musa, tapi selubung itu menutupi seluruh orang-orang Yahudi, umat Israel yang membaca kitab Perjanjian Lama. Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Berarti kurang lebih 1450 tahun. Kejadian ini saudara sekalian itu mirip seperti sebuah kejadian di masa Perang Dunia Kedua. Ada beberapa tentara Jepang yang dikirim ke Filipina untuk mempertahankan daerah itu terhadap serbuan Amerika. Lalu kemudian karena lemah mereka dikalahkan dan tinggal beberapa prajurit di antaranya. Ya. Antara lain salah satu yang tertinggal adalah namanya Hiro Onoda. Saya persingkat saja ceritanya. Saudara bisa cari di Google. Hiro Onoda itu sekalian, dia tidak menyadari bahwa waktu itu perang telah selesai karena Jepang telah dikalahkan. Sudah tahu, Hiro Onoda tetap bertahan di dalam hutan Filipina dan tetap melanjutkan pertempuran selama 29 tahun sampai kemudian dia dibebaskan dari hutan itu. Dia tidak tahu. Berkali-kali dia telah mendapatkan informasi. Ada selebaran yang turun dilemparkan ke tengah hutan. Ada orang yang dikirim kepadanya memberitakan bahwa perang telah selesai. Tapi dia nggak percaya. Dia mengira itu satu penipuan untuk membohongi dia. Sehingga 29 tahun dia tinggal di hutan, bukan hanya tinggal di hutan, tapi tetap bertempur sekalian. Melawan beberapa orang yang dianggap sebagai musuh. 29 tahun.
Tetapi dalam kisah yang kita baca di Alkitab tadi, umat Israel memakai selubung dalam dirinya selama 1400 tahun. Sehingga Paulus mengatakan sampai hari ini selubung yang sama yang tidak terbongkar waktu mereka membaca Perjanjian Lama. Mungkin sudah bertanya, memang ada apa? Ada apa dalam Perjanjian Lama yang tersembunyi, yang mestinya tersingkap keluar? Lalu dikatakan apa? Selubung yang telah dihapuskan dalam Kristus. Artinya apa sekalian? Artinya sebenarnya itu selubung itu telah dihapuskan. Kalau di dalam teks aslinya, dalam bahasa Inggris dikatakan is done away in Christ. Dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani, itu artinya tidak berguna. Is done away in Christ, tidak berguna lagi. Telah dihapuskan, telah ditiadakan, telah lenyap, telah diakhiri, menjadi tanpa efek. Nah itulah artinya sekalian, selubung itu sebetulnya sudah gak berguna. Nah secara singkat, secara sederhana saya artikan apa? Artinya sekalian, dengan lahirnya Yesus, maka tidak ada lagi yang tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Sudah tahu kalau sudah membaca Perjanjian Lama, di dalamnya terdapat banyak nubuatan. Kristus sendiri telah menyatakannya di dalam Perjanjian Baru. Yaitu nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang nanti akan lahir seorang juru selamat. Itu sesuatu yang tersembunyi. Dan bangsa Israel sebenarnya percaya akan hal itu. Kemudian satu saat Yesus dilahirkan. Dan sesungguhnya ketika Yesus sudah dilahirkan, maka tidak ada lagi yang tersembunyi. Apa yang tadi tersembunyi, yaitu Kristus telah disingkapkan keluar. Seluruhnya sudah terbuka dan tersingkap oleh Kristus dan di dalam Kristus. Karena itu sekalian, fokus kita sekarang seharusnya sebagai orang Kristen zaman ini, fokus kita sekarang seharusnya bukan lagi kepada Perjanjian Lama. Fokus kita seharusnya kepada Kristus dan seluruh karyanya yang dia lakukan, baik semasa pelayanannya maupun karya salib, dimulai daripada kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Saudara bisa membaca nanti di rumah, saudara baca secara komplit kitab Lukas pasal yang ke-24. Sehingga harus sekalian, seseorang yang masih fokus kepada PL, artinya dia fokus kepada selubung. Kalau saudara pernah menghadiri sebuah peluncuran mobil baru, biasanya mobil baru itu ditutup dengan selubung. Ya, mungkin warna merah atau warna apa. Lalu pada saat pembukaan, pada saat peluncuran perdana, maka selubung itu kemudian diangkat. Dan saudara akan melihat sebuah mobil baru yang luar biasa bagus. Artinya kalau selubungnya sudah dibuka, maka sekarang fokusnya lagi itu bukan lagi kepada selubungnya. Fokusnya kepada mobilnya. Saya rasa sudah bisa bilang amin. Demikian juga sekalian. Selubung itu sekarang sudah dibuka. Perjanjian Lama yang tadinya tersembunyi, yang tertutup isinya yaitu Kristus sudah terbuka karena Yesus sudah ada. Memang bukan seperti selubung pada mobil yang selubungnya diangkat, mobilnya kelihatan. Bukan. Tetapi ini Kristusnya dilahirkan. Tadinya Kristusnya hanya menjadi nubuatan dalam Perjanjian Lama. Tapi sekarang Kristusnya telah dilahirkan. Kalau mobil selubungnya yang dicabut, diangkat, mobilnya kelihatan. Kalau ini Kristusnya dilahirkan. Sehingga sekarang tidak ada lagi yang tersembunyi. Selubung tinggal selubung. Saya ulangi, karena itu fokus kita sekarang tidak lagi kepada selubung. Tidak lagi kepada Perjanjian Lama. Fokus kita, fokus saudara, fokus saya sebagai orang Kristen adalah kepada Kristus. Karena itu setiap saudara, semua, entah saudara yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk share, untuk berkhotbah, atau saudara sebagai jemaat biasa, fokus saudara, fokus saya, fokus kita adalah kepada Kristus. Kalau kita ingin memberitakan, yang kita beritakan bukan Perjanjian Lama, tapi Kristus. Bukan berarti Perjanjian Lama tidak boleh dikhotbahkan, boleh.
Tapi ada tujuannya. Kenapa kita khotbahkan perjanjian lama? Dan kita tidak boleh mencampur adukan, mixing antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sama sekali sangat berbeda. Silakan sudah baca Alkitab. Silakan sudah baca kitab Galatia. Dikatakan apa? Dikatakan sampai iman itu datang, semua orang berada di bawah tuntunan sang penuntun. Itu hukum Taurat. Sampai iman itu datang. Iman berbicara mengenai Kristus. Dan setelah Kristus datang, maka kita tidak lagi berada di bawah penuntun. Artinya sekarang fokus kita, yang kita ikuti, yang memimpin hidup kita ada Kristus. Fokus saudara, fokus saya ulangi. Fokus kita kepada Kristus, bukan kepada selubung, bukan kepada perjanjian lama. Mulai hari ini, fokus kita adalah Kristus. Nah, kalau begitu sekalian, ketika fokus kita kepada Kristus, dampaknya apa? Dengan Kristus sudah dilahirkan, tidak lagi tersembunyi di dalam nubuatan. Dampaknya apa? Ada beberapa hal. Kehadiran Yesus membawa perubahan dalam tatanan kehidupan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saya ulangi. Kehadiran Yesus membawa perubahan dalam tatanan kehidupan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan di kemudian hari juga berdampak terhadap orang-orang Yunani serta bangsa-bangsa lain sampai pada hari ini. Dampak apa? Perubahan apa? Ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini. Bagi orang Yahudi, dampaknya adalah dari kiblat kepada ketaatan terhadap hukum Taurat berganti kepada iman melalui kasih karunia Allah dalam Yesus. Sudah tahu orang-orang Yahudi itu kiblatnya adalah kitab Musa. Kiblatnya adalah hukum Taurat Musa. Itulah yang menjadi tuntunan hidup mereka selama sekian waktu. Saudara silakan pelajari dalam kitab Perjanjian Lama. Nanti saudara akan pelajari lebih lanjut mengapa Tuhan menerbitkan hukum Taurat. Itu banyak sekali. Saya tidak bisa bahas di sini karena terlalu panjang sekali. Tapi intinya kiblat hidup mereka itu adalah Taurat. Bukan hanya Taurat 10 perintah Allah itu, tetapi ditambah dengan beberapa peraturan-peraturan praktis yang mereka buat, yang dibuat oleh para ahli Taurat. Jumlahnya itu ada 613. Dan itu sangat memberatkan sekali. Itu kiblat mereka. Tapi setelah Kristus lahir, maka Kristus membuat sebuah perubahan, yaitu sekarang berganti dari kiblat ke Taurat, menjadi kepada kiblat kepada iman dalam kasih karunia. Karena apa? Apa bedanya? Kalau kiblat kepada Taurat, itu intinya adalah ketaatan mereka di dalam melakukan hukum Musa. Seringkali kalau kita berbicara sebagai orang Kristen, ketika kita berbicara mengenai ketaatan terhadap hukum, maka kadang-kadang kita diajarkan mesti taat kepada hukum Allah, kepada hukum Taurat. Saya mau katakan kepada saudara, satu kali ada seorang staf kami sedang berbincang-bincang dengan salah seorang familinya. Lalu dalam perbincangan itu, staf kami menyinggung soal Kristus dengan kasih karunia yang yang Kristus berikan kepada orang Kristen di masa kini. Lalu setelah itu, sang famili mengatakan begini, tetapi kita ini kita sebagai orang Kristen, kita mesti taat sama Tuhan. Mesti taat sama Tuhan. Intinya adalah kita ini mesti do something, melakukan sesuatu. Saya cuma tidak tanya lebih lanjut pada staf saya itu. Dia tanya enggak sama familinya, maksudnya taat itu untuk apa, supaya apa? Saudara mungkin seringkali juga mendengar itu. Kita mesti taat kepada Tuhan, saya setuju. Tentunya kita mesti taat kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu mengerti taat itu untuk apa, supaya apa? Dan seringkali saudara sekalian, mereka tidak menyadari kalau mesti taat itu taatnya seperti apa. Kapan waktu saya pernah menyampaikan sebuah khotbah juga kepada jemaat kami mengenai apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Tahukah saudara, ketika kita bicara soal ketaatan kepada Tuhan, standar Tuhan itu tinggi saudara, bukan cuma tinggi. Saya masih ingat ketika zaman saya sekolah dulu, kita kalau ulangan
ya, angka 60 itu lulus. Atau setidak-tidaknya kalaupun merah 55 itu masih lulus dibikin jadi 6. Sudah tahu sekarang waktu zaman anak saya sekolah SMP, SMA itu ada yang namanya, wah saya lupa istilahnya. Istilahnya saya lupa. Intinya nilainya itu bukan 60, tapi ada yang 70, ada yang 72. Kalau 71 nggak lulus, standarnya naik. Untuk sekolah-sekolah yang tinggi standar naik. Tahukah saudara, standar Tuhan itu bukan 70, 80, 90, tapi standarnya itu 100. Jadi bagi saudara-saudara yang bicara soal perlunya ketaatan, itu artinya saudara mesti dapat nilai 100. Karena kalau nggak 100, artinya 0. Kitab Yakobus mengatakan seperti itu. Kalau kamu bisa menuruti seluruh perintah, tapi kamu mengabaikan satu bagian saja daripadanya, kamu akan dianggap melanggar semuanya. Jadi setiap saudara yang berbicara mengenai ketaatan, sudah mesti tahu standar Tuhan itu bukan 90, bukan 95, bukan 99, bukan 9,99, tetapi 100. Sanggup Anda? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu kalau sudah bicara soal ketaatan. Nah, kiblat daripada orang-orang Yahudi waktu itu adalah Taurat. Tanpa mereka mengerti, artinya mesti taat sempurna 100%. Nah, setelah Kristus lahir, maka Kristus membawa sesuatu yang baru. Alkitab mengatakan Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dibawa dan kebenaran dibawa oleh Yesus Kristus. Sekarang berbeda. Sekarang bukan lagi berbicara tentang ketaatan, tapi sekarang berbicara mengenai iman melalui kasih karunia atau iman di dalam kasih karunia. Teman saya pernah bilang begini, dia agak bertengkar dengan saya pada waktu itu. Lalu dia mengatakan, apakah itu berarti bahwa hukum Taurat itu yang 10 perintah Allah kita nggak usah nurut? Kan di dalamnya ada ayat yang mengatakan apa? Hormatilah orang tuamu, misalnya seperti itu. Apakah berarti sekarang kita nggak usah hormat orang tua kita? Jangan mencuri, jangan membunuh, dan sebagainya. Apakah itu berarti sekarang boleh membunuh? Apakah berarti sekarang boleh mencuri? Tidak, saudara sekalian. Nah, kalau begitu nanti kita akan melihat lebih lanjut. Setelah kita berpindah, tidak lagi berkiblat kepada Taurat, tapi berkiblat pada iman di dalam kasih karunia, itu bagaimana memaknai ketaatan berdasarkan iman dalam kasih karunia. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, yang kedua, saudara sekalian, perubahan di dalam kehidupan orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Dari kiblat kepada dewa-dewa atau Allah yang tidak dikenal, nanti saudara bisa baca dalam Kisah 117 ayat 23, berganti kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yunani tadinya beribadah kepada Allah. Dan bahkan di kuil-kuil mereka ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus berkhotbah. Paulus mengatakan kalian beribadah kepada yang kalian katakan Allah yang tidak dikenal. Sekarang saya memberitakan siapa Allah itu. Siapa nama Allah itu. Jadi setelah Yesus lahir ada perubahan bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Nah, perubahannya apa? Perhatikan, ada 3 poin perubahannya yang penting sekalian. Yang pertama adalah terjadi perubahan sikap hati dalam ibadah mengiring Tuhan. Saya ulangi, terjadi perubahan sikap hati dalam ibadah mengiring Tuhan. Kalau dulu ketika kiblatnya kepada Taurat, maka sikap hatinya itu melakukan ketaatan itu karena apa? Kewajiban. Disertai dengan perasaan takut. Takut apa? Takut dihukum. Saudara saya, kita bukan orang Israel. Berarti Taurat tidak pernah dia peruntukkan buat kita. Hukum Taurat Musa tidak pernah dia peruntukkan buat kita. Tapi kepada kita pun diajarkan
bahwa kita mesti taat sama Tuhan. Betul, amin. Dan ada beberapa hal yang seringkali diajarkan kepada kita. Misalnya, kamu mesti rajin baca Alkitab, kamu mesti rajin berdoa, kamu mesti rajin beribadah, dan lain-lain dan lain-lain. Beberapa tindakan-tindakan rohani yang memang bernilai baik, bertujuan baik. Lalu kita lakukan itu. Kenapa? Wajib. Udah baca Alkitab belum? Belum. Lalu kita merasa bersalah. Apalagi ketika hari itu belum baca Alkitab, belum berdoa, lalu terjadi sesuatu yang tidak enak. Mungkin mobil kita kesenggol, mungkin kita terjatuh di sepeda motor. Lalu kita merasa itu kesalahan karena kita lupa membaca Alkitab, karena kita lupa berdoa dan lain sebagainya. Jadi besok-besoknya kita usahakan melakukan semua itu karena kewajiban yang disertai rasa takut. Takut ntar dihukum. Itu yang terjadi saudara sekalian. Nah setelah Kristus lahir, lalu dia membawa iman dalam kasih karunia, maka sikap kita berbeda sekarang. Terjadi perubahan. Dari kewajiban, sekarang berganti dengan apa? Hasrat. Mari saya ajak saudara melihat, saya ingin kita membaca dari kitab Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-13. Tapi saya langsung terjemahkan dari salah satu versi bahasa Inggrisnya. Karena Tuhan bekerja di dalam kamu, memberi kamu keinginan dan kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkannya. Dulu kita lakukan segala sesuatu itu karena apa? Kewajiban. Padahal kalau ditanya, mau apa enggak? Enggak. Mau enggak baca Alkitab? Enggak. Mau enggak berdoa? Enggak. Kok lakukan? Wajib. Kenapa? Takut. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Iman dalam kasih karunia, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalam kamu, memberi kamu keinginan dan kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkannya. Jadi ketika nanti saudara membaca Alkitab ataupun melakukan apapun hal-hal yang rohani, hal yang baik, sebetulnya itu bukan lagi saudara, bukan lagi saya. Tapi seperti yang dikatakan Paulus, aku hidup namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan artinya Kristus membaca Alkitab buat kita, bukan sekalian. Yang baca itu kita. Tapi keinginannya itu ada di dalam kita. Tapi dibangkitkan oleh dia. Biasanya mungkin kita nggak tahan baca Alkitab. Mungkin baca 5 ayat namanya udah capek rasanya. Kenapa? Nggak ngerti. Tapi sekarang kita bisa lebih tahan. Bahkan bukan cuma lebih tahan, kita suka melakukannya. Karena Tuhan membangkitkan di dalam kita keinginan dan kekuatan untuk melakukannya. Sudah paham? Itu sungguh-sungguh satu filosofi yang berbeda. Apapun yang baik, yang sedang kita lakukan, sebetulnya bukan kita. Ada banyak hal kita nggak mau. Bahkan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7, dia bilang, di dalam aku sih sebetulnya ada, tapi nggak bisa keluar. Yang baik nggak bisa keluar, yang keluar itu yang tidak baik. Yang aku nggak mau itu yang keluar. Sampai dia mengatakan dalam diriku tidak ada yang baik. Sampai dia mengatakan saya manusia celaka. Demikian juga saudara sekalian, saya mau katakan, pada umumnya, saya nggak bilang semua, pada umumnya ada banyak hal-hal rohani yang kita tidak mau dan tidak suka melakukannya. Kita tidak suka membaca Alkitab, kita tidak suka berdoa, kita tidak suka memuji Tuhan, kita tidak suka menyembah Tuhan, kita tidak suka beribadah, kita lebih suka yang senang-senang. Jujur aja saudara sekalian. Tetapi Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Waktu dia hadir, dia membawa serta iman dalam kasih karunia. Dia masuk dalam kita, dia bekerja dalam kita, dia membangkitkan hasrat, keinginan, kemampuan untuk kita melakukannya. Nah, saya mau bilang kepada saudara, bagi saudara yang sudah menerima ini, saya yakin, saya jamin, bagi saudara membaca Alkitab bukan lagi hal yang berat, bukan hal yang membosankan.
bahkan saudara berhasrat untuk melakukannya. Dan berbagai tindakan-tindakan yang lain sekalian. Yang dulu saudara segan melakukannya ataupun terpaksa melakukannya. Tapi setelah saudara memiliki iman dan kasih karunia, saudara tidak lagi merasakan sebagai kewajiban, tapi saudara merasakan sebagai kesukaan Anda melakukannya. Itulah sebuah kehidupan kekristenan yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perubahan motivasi dalam ibadah mengikut Tuhan. Saya potong sedikit, saya masih kurang penjelasan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dari kewajiban beralih kepada keinginan. Yang kedua, dari ketakutan beralih kepada damai sejahtera. Dulu udah wajib tambah takut. Wajib disertai takut. Takut dihukum. Takut gak diberkati. Sekarang melakukan dengan hasrat. Disertai damai sejahtera. Waktu saudara baca Alkitab, berdoa atau apa saja, saudara lakukan dengan damai. Kalau sewaktu-waktu misalnya, mungkin saudara ada sebuah keperluan penting, saudara tidak berdoa, saudara tidak baca Alkitab, saudara juga nggak merasa bersalah, nggak merasa takut dihukum, nggak merasa takut kecelakaan, enggak. Saudara pergi kemana? Keluar kota. Lalu saudara tidak berdoa, saudara tidak merasa bersalah, tidak merasa waduh saya pergi ke luar kota nggak doa, entar celaka tengah jalan, enggak. Karena Anda tahu Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Nah yang kedua, terjadi perubahan motivasi dalam ibadah mengikut Tuhan. Motivasi. Dulu kita melakukan segala sesuatu tindakan rohani ada motivasi. Motivasi apa? Motivasi demi keuntungan diri sendiri. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa lakukan itu? Supaya disayang sama Tuhan. Supaya tidak dihukum sama Tuhan. Itu motivasinya tuh demi kepentingan pribadi. Motivasinya. Supaya disayang. Kenapa kamu memberi? Oh iya, supaya diberkati. Kalau enggak diberkati sama Tuhan. Saudara pernah enggak memberi sesuatu, pemberian kepada orang tua saudara? Ya, mungkin angpau, mungkin waktu sincia. Lalu saudara kasih, dan saudara mengharap sesuatu dari orang tua saudara. Saya rasa mestinya enggak begitu. Saudara boleh-boleh saja. Kita boleh kok mengharap sesuatu dari Tuhan. Boleh. Tapi bukan karena kita melakukan sesuatu sama Tuhan. Bukan. Walaupun kita enggak memberi, kita berharap Tuhan saya pengen ini, saya pengen itu. Boleh-boleh saja, kan Bapak kita. Bapak kita. Tapi ketika saudara ingin memberi, berilah. Bukan dengan harapan nanti dikembalikan. Apalagi kalau udah kasih dikembalikan 100 kali lipat. Coba deh, saudara pergi ke orang tua saudara, waktu sincia, kasih 1 juta sama dia. Pa, Ma, nih saya bawa angpau 1 juta. Wah makasih ya. Orang tua senang 1 juta. Apalagi kalau 5 juta, apalagi 10 juta. Terus waktu dia udah senang nih, makasih ya. Aduh, kamu kerjanya sukses ya tahun ini ya. Terus sudah bilang, dan saya percaya, waktu saya pulang, pasti papa kembaliin 10 kali. Kalau saya jadi orang tua, saya balikin duitnya. Saudara sekalian, kadang-kadang tuh orang Kristen suka tawar-menawar kayak gitu sama Tuhan. Ya, memberi, lalu mengharap dibalikin. Kalau betul seperti itu sekalian, kalau betul nih, jangan kasih 10 juta, pinjam duit sama temen 100 juta. Kalau perlu 1 miliar, pinjam dong 1 miliar. Saya mau kasih sama Tuhan, ntar dikembali 100 miliar, saya kasih kamu untung. Kan enggak begitu sekalian. Jadi, iman dalam kasih karunia merubah motivasi kita dalam ibadah mengiring Tuhan. Tidak lagi
mencari keuntungan diri sendiri. Soal Tuhan mau balas, soal Tuhan mau berkati, itu haknya Tuhan. Dan terserah Tuhan. Silahkan Tuhan mau balas berapa, kapan, besarnya berapa, itu kedaulatan Tuhan, silahkan. Terjadi perubahan dari mencari keuntungan kepada kerelaan di dalam kasih. Nanti, coba tolong buka deh. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Sebetulnya mestinya saudara baca 4, 5, 6 supaya jelas. Tapi kepanjangan saya potong aja. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Lihat, Paulus sudah ngerti dari dulu. Tahun 50 setelah Kristus dia udah ngerti. Ada banyak orang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nanti sudah baca lengkap ya, 4, 5, 6. Supaya lebih jelas. Nah yang berikutnya adalah, saudara sekalian. Yang berikutnya perubahan yang ketiga adalah terjadi perubahan cara hidup dan dalam ibadah melayani Tuhan. Perubahan dalam cara hidup dan ibadah, dalam ibadah melayani Tuhan. Saya sederhanakan saja, dari hukum yang tertulis kepada roh kehidupan Kristus. Tapi supaya lebih enak, mari kita lihat di dalam Roma 7 ayat yang ke-6. Tapi sekarang, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Dulu orang-orang melakukannya menurut huruf dalam hukum Taurat. Tapi sekarang enggak. Sekarang melakukan dalam keadaan baru menurut roh. Roh huruf besar. Artinya apa? Roh Kristus yang dalam kita. Tadi kita udah lihat, roh itu bekerja di dalam kita. Membangkitkan keinginan, hasrat, kemampuan untuk kita melakukannya. Jadi segala hal baik yang sekarang kita lakukan, bukan lagi karena huruf itu menyuruh begitu. Saya lakukan yang baik, ini itu, bukan karena Alkitab menyuruhnya. Tapi roh Kristus bekerja dalam aku, menggerakkan aku. Memberi keinginan, hasrat, kekuatan, kemauan, kemampuan untuk aku melakukannya. Yang Paulus katakan, Kristus hidup di dalam aku. Sekarang aku bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Itulah beberapa perubahan yang terjadi. Nah, bagian pertama ini saya menyimpulkan seperti ini, sekalian. Iman dalam kasih karunia bukan berarti kita berhenti dari setiap hal baik yang dulu kita lakukan. Saya ulangi ya. Iman dalam kasih karunia bukan berarti sekarang kita berhenti dari setiap hal baik yang dulunya kita lakukan. Dulunya kita lakukan. Kenapa? Kewajiban. Dulunya kita lakukan yang baik. Kenapa? Takut dihukum. Sekarang setelah ada hidup oleh iman dalam kasih karunia, bukan berarti, loh kalau begitu saya nggak usah lakukan lagi sekarang. Bukan. Bukan. Dulu lakukan kewajiban. Dulu lakukan karena takut. Sekarang tetap melakukannya. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Saya harap boleh camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Kasih karunia tidak menghentikan semua hal-hal yang baik yang dahulu kita pernah dan sudah lakukan. Bahkan kita bisa melakukan lebih baik. Nanti sudah baca di rumah ya. Kita nggak usah buka. Saya baca sedikit, saya cerita sedikit aja. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 47. Itu kisah tentang perempuan berdosa yang datang di sebuah pertemuan di mana Yesus ada di situ. Lalu apa yang dilakukan? Dia perempuan berdosa, bahkan terkenal sebagai orang berdosa, perempuan berdosa. Dia datang, dia menangis,
dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dia menyeka kakinya dengan rambutnya, dia mencium kaki Yesus, dia meminyaki kaki Yesus. Tanda apa? Tanda kasih. Apakah dulu dilakukan? Dulu nggak bisa. Sebagai seorang perempuan berdosa, ya mungkin barangkali dia seorang pelacur yang kerjaannya hanya minta, mencari uang, mencari. Sekarang enggak, sekarang dia memberi. Bahkan sebuah pemberian yang begitu sangat dihargai oleh Tuhan. Yang kedua, nanti sudah baca di rumah, Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10, kisahnya Sakeus. Sakeus itu kerjaannya apa? Kerjaan itu meras orang. Silakan Anda baca di Alkitab, meras orang berkali-kali lipat. Tapi setelah dia menerima Yesus, setelah dia menerima kasih karunia, sekarang dia berubah, berbalik. Bukan ngambil, bukan meres, dia memberi. Bahkan 4 kali lipat daripada orang yang pernah dia peras. Dia memberi kepada orang miskin. Kasih karunia mengubah hidup orang. Mengubah perilaku orang. Jadi timbul kasih daripadanya. Contoh ketiga, tentang Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara. Perhatikan baik-baik. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dulunya sebelum Rasul Paulus menerima kasih karunia Allah, dia udah bekerja. Dia sudah bekerja. Tapi setelah dia menerima kasih karunia Allah, dia katakan aku bekerja lebih keras dari yang lain semua. Dan yang lebih hebat dari itu sekalian. Sebelum kasih karunia, Rasul Paulus adalah seorang pembunuh. Tapi setelah kasih karunia, dia adalah seorang martir. Kalau sudah melihat 12 Rasul Yesus, sebelum menerima kasih karunia, mereka itu nelayan biasa. Bahkan Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali. Yohanes, Yakobus, pernah diajak sama ibunya minta kedudukan sama Yesus. Nanti Yesus kalau kau jadi raja, biar anakku 2 ini duduk di kiri, duduk di kanan. Artinya mereka tuh gila jabatan. Tapi waktu mereka telah menerima kasih karunia, mereka akhiri hidupnya menjadi martir. Semua orang yang menerima kasih karunia, semuanya menunjukkan kasih yang luar biasa terhadap Tuhan. Itu bagian pertama. Saya masuk pada bagian terakhir, ini lebih singkat, pada bagian yang kedua. Tadi sudah di awal sudah mendengar kata selubung. Apa yang menjadi selubung pada masa itu? Dan apa yang menjadi selubung di kemudian hari? Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Saya ingin buka dari satu terjemahan bahasa Inggris yang saya terjemahkan dalam terjemahan bebas. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Bisa tolong dibuka? 2 Korintus 3 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Inggris. Tetapi pada saat seseorang berpaling pada Tuhan dengan hati yang terbuka, selubung itu akan terangkat dan dia melihat. Jadi waktu seseorang berpaling pada Kristus, hatinya mesti terbuka, hatinya mesti open. Baru dia bisa melihat, bukan mata jasmani maksudnya. Pengertiannya, hatinya, pengertian bisa melihat. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, waktu datang pada Yesus hatinya tertutup. Buta, blinded, keras, batu. Makanya mereka nggak bisa lihat. Meskipun kitab Taurat udah bicara mengenai Yesus, kasih nubuatan, kasih tanda-tanda, tapi nggak bisa lihat. Karena hatinya nggak terbuka. Jadi pada waktu itu, selubung itu bicara mengenai Taurat Musa.
yang membuat mereka tertutup. Tertutup. Nah, sekarang waktu itu. Sekarang itu apa? Selubung itu apa? Sebelum saya pakai kata-kata saya ingin kita melihat dari 2 Korintus 5:16, tapi dari 2 terjemahan yang berbeda. Terjemahan pertama, 2 Korintus 5:16, jadi kami berhenti mengevaluasi orang lain dari sudut pandang manusia. Pada suatu waktu kami memikirkan Kristus hanya dari sudut pandang manusia. Betapa berbeda kita mengenalnya sekarang. Ada kata apa? Evaluasi, ada kata sudut pandang. Dulu dikatakan apa? Dulu kami memikirkan Kristus, mengimajinasikan Kristus dari sudut pandang kami. Mengartikan firman Tuhan, mengartikan Alkitab dari sudut pandang kami, dari pemahaman kami, dari pengertian kami. Makanya akhirnya saudara akan menjumpai pada masa sekarang ini begitu banyak pengajaran yang berbeda-beda. Sampai kadang-kadang saudara bingung. Yang betul yang mana? Saudara bingung. Tapi jangan terlalu khawatir. Saudara punya Roh Kudus. Asal saudara mau belajar. Dan masing-masing orang sepertinya punya hak untuk mengartikan sendiri firman seperti apa yang dia rasa benar. Sepertinya setiap orang punya hak. Jadi lama-lama saya pikir sepertinya Alkitab ini benar salahnya tergantung diri saya. Tergantung diri orang yang membacakannya. Tergantung diri orang yang menafsirkannya. Itu terjadi. Apakah demikian? Tidak, saudara. Seharusnya tidak. Alkitab tidak bisa ditafsirkan dengan semua maunya. Alkitab tidak bisa berbicara apa saja. Setiap ayat tidak bisa diartikan apa saja semaunya. Karena sebuah kitab yang bisa diartikan apa saja semau-maunya, maka kitab itu tidak punya arti apapun. Karena pada waktu Roh Kudus memimpin manusia menuliskan kitab ini yang kemudian dikanonkan menjadi Alkitab kita sekarang. Roh Kudus sudah punya satu maksud. Bukan 10 maksud, bukan 100 maksud. Dia punya satu tujuan, satu maksud. Di mana kita harus berusaha. Mungkin mempelajarinya, mungkin mendoakannya. Sampai kita bisa memahami minimalnya. Si penulis ini waktu dia tulis itu, kenapa sih dia tulis itu? Maksudnya apa sih? Ayat yang berikutnya dalam 2 Korintus 5:16 tapi terjemahan yang berbeda. Jadi mulai sekarang kita memiliki perspektif baru yang menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Karena begitulah dulu kita memandang dia yang diurapi. Tapi sekarang kita tidak lagi melihatnya dengan wawasan manusia yang terbatas. Artinya saudara sekalian, mulai sekarang ketika saudara menghadap Kristus, ketika Anda membaca dan saya membaca Alkitab, mari kita belajar membaca dengan hati yang terbuka. Tentunya kita masing-masing sudah punya satu pemahaman teologi ya. Kita punya keyakinan sendiri. Kita mungkin berasal dari gereja yang berbeda-beda. Dari aliran, dari denominasi yang berbeda-beda. Yang seringkali itu pemahamannya juga berbeda-beda. Tapi mari coba kita belajar. Waktu kita baca Alkitab, kita open heart, buka hati. Cari tahu bagaimana caranya saya bisa belajar Alkitab ini dengan benar. Sehingga saya bisa mendapatkan pengertian apa yang ada di dalamnya.
Bukannya saya berusaha memberi arti kepada apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. Mari kita belajar seperti itu. Kita merendahkan kita dengan hati yang rendah. Kita belajar seperti itu. Sampai kita berhasil menggali, menemukan harta yang luar biasa. Dan saya yakin, setiap kali Anda baca Alkitab, Anda menemukan sebuah kebenaran di dalamnya. Anda seperti menemukan suatu harta karun di dalamnya. Ini bukan sembarangan, sekalian. Sekali lagi, ini Alkitab ini tidak boleh ditafsirkan sekehendak kita. Alkitab ini tidak menjadi benar karena kita setuju. No, saya ulangi ya. Ayat-ayat Alkitab tidak menjadi benar kalau saya setuju. Dan kalau saya nggak setuju, maka ini salah. No. Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Mari kita berusaha menemukan apa yang ada di dalamnya. Saya tidak berpanjang. Saya harap saudara sungguh-sungguh serius. Berdoa. Supaya Anda setiap hari terus dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali pada pagi hari ini kami dapat kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan terutama sekali belajar firman-Mu. Tuhan, kami tahu, bahkan sampai akhir hayat kami tidak akan bisa mempelajari seluruh firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dan Kau begitu sangat besar, Kau begitu sangat luas. Tapi kami percaya, Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan pimpin kami terus, hari demi hari, ke dalam seluruh kebenaran yang semakin hari akan semakin memerdekakan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk harta yang luar biasa. Walaupun Engkau pulang ke surga, Kau tidak tinggalkan kami sendirian. Kau berikan Roh Kudus sebagai penolong kami. Kau berikan firman-Mu untuk berbicara, menjadi pelita yang terang buat kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus singkapkan, terus buka pengertian demi pengertian. Sehingga hari demi hari kami akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tengah berada dalam himpitan, baik himpitan masalah virus COVID Corona ini. Tuhan, kami tahu Engkau juga mengasihi bangsa kami. Kau mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau mengasihi rakyat Indonesia ini. Engkau mengasihi para pemimpin-pemimpin kami yang berjuang mengelola, manage negara ini, menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah kesulitan, berbagai kesulitan yang ada. Tuhan, Kau menolong. Kau menolong Bapak Jokowi bersama wakilnya, bersama dengan seluruh aparat pemerintah yang ada, supaya mereka semua bisa saling bahu-membahu menghadapi semua rintangan-rintangan yang ada. Dan mereka berhasil mengemudikan kapal yang negara yang besar ini Tuhan, lolos dari berbagai rintangan. Jangan biarkan Tuhan negara ini menjadi karam seperti kapal Titanic yang menghantam gunung es. Tuhan, memang ada seorang kemudi, seorang jurumudi yang memegang kemudi kapal ini. Tapi Tuhan, di baliknya ada Engkau. Saya percaya Engkau tidak berdiam diri. Engkau tidak berdiam diri. Karena semua orang yang tinggal di sini, khususnya di negara ini Tuhan, Engkau mengasihinya. Karena mereka juga adalah umat ciptaan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya tangan kasih karunia-Mu Engkau turunkan. Engkau turunkan untuk Kau mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian-Mu, yang menjadi kedaulatan-Mu, untuk membereskan semua kemelut yang sedang terjadi. Baik itu virus, ataupun itu bicara soal resesi ekonomi yang dikhawatirkan akan terjadi.
Tuhan, engkau campur tangan, engkau menolongnya. Juga seluruh rakyat yang susah, juga seluruh anak-anakmu, setiap jemaatmu, termasuk yang sedang mengikuti acara ibadah pagi hari ini. Tuhan, belas kasihan-Mu buat mereka juga. Kasih karunia-Mu cukup buat mereka juga Tuhan. Biarlah kiranya satu demi satu, anak-anak-Mu Engkau tolong. Dan semua jemaat Tuhan, dan semua pemirsa yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah Engkau mengangkat tangan-Mu. Seraya berkata dalam hatimu, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu. Keluargaku perlu pertolongan-Mu. Orang tuaku perlu pertolongan-Mu. Anak-anakku perlu pertolongan-Mu. Dan kami percaya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan turun tangan, menolong kami, melepaskan kami dari berbagai himpitan yang ada, dan membawa kami di dalam kemenangan-Mu. Tuhan, aku tahu Engkau adalah Allah yang perkasa. Dan kalau Engkau di pihak kami, tidak ada yang menjadi lawan kami. Semua anak Tuhan terus percaya, tetap percaya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Dan Dia selalu akan siap turun tangan menolong engkau. Jangan khawatir akan hari esok. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Dan Dia sanggup mencukupi hidupmu. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang mujizat. Tutup matamu. Tapi buka mata imanmu. Jangan lihat apa yang kau tidak punya. Tapi lihatlah siapa yang kau miliki. Itu Kristus di dalam engkau. Karena itu semua jemaat, pemirsa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat anugerah, kasih setia, rahmat daripada Allah Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menjemput kita seorang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.